Jadi mereka Bagaimana? jadi kita bisa buat tambahan menu untuk mereka panggil kembali data untuk bisa diedit. Jadi tidak perlu lagi secara manual kita merubah di spreadsheet. Oke. Ya, jadi nanti mereka tinggal pilih posyandu mana yang ada salah dalam penginputan di awal. Kemudian mereka panggil data, mereka edit sendiri. Oh ya, oke. Ya, itu nanti tinggal kita tambahkan itu. Memang harusnya itu harus selalu ada dalam proses dalam semua aplikasi penginputan data itu, yaitu pengeditan. Jadi tadi malam mungkin kita belum sempat, jadi menghindari proses pengeditan manual itu nanti bermasalah nanti. Jadi nanti kita tambahkan itu. Baik. Berarti hal yang sama bisa kita pakai yang tadi saya bilang bahwa ketika mereka menginput melewati beberapa hal, mereka bisa mengedit juga kan? Ini Pak Inder tanya langsung ke Pak Adi, toh? Namanya sama-sama langsung, kan? Pak Adi? Halo? Jadi masukan dari Pak Adi itu saya pikir kalau memang demikian dia bisa berlaku seperti itu. Jadi teman-teman berarti ya. Berarti seperti yang tadi kami bilang bahwa kan ada beberapa data yang sudah ditandai bahwa wajib diisi, tidak bisa dilewatkan kan? Ya. Nah beberapa hal itu contohnya imunisasi. Teman-teman kalau dalam melakukan posyandu kan ada yang posyandu tidak ada jadwal imunisasi di situ. Jadi susah mereka tahu sasaran berapa. Kalau mereka langsung input saat itu, mereka harus perlu cari lagi petugas imunisasi. Jadi apakah itu bisa dibuka? Jadi tidak wajib nanti di input kemudian atau diedit kemudian. Ya, nanti Pak Adi bisa koreksi kalau saya salah. Cuma setahu saya untuk data imunisasi tidak diwajibkan, tidak wajib. Tapi yang kita dorong adalah koordinasi secara intens dengan teman-teman pengelola imunisasi dan juga teman-teman bidan di puskesmas. Karena di grup tim operasi timbang nanti kita akan tambahkan semua pengelola imunisasi dan semua bidan juga. Jadi kalau ada apa terkait dengan data imunisasi, kita langsung satu kali komunikasi di grup. Kita tidak mau banyak komunikasi japri dan lain-lain, karena itu banyak menghabiskan energi dan waktu. Mau tidak mau kita hanya satu pintu saja komunikasi di grup sekaligus saja. Nah, harapan kami untuk data imunisasi ini harusnya terisi karena teman-teman pengelola imunisasi pasti tahu kondisi sasaran mereka harusnya berapa. Teman-teman bidan juga pasti tahu berapa sasaran ibu hamil yang harusnya datang memeriksakan di posyandu. Imunisasi balita. Ya? Imunisasi balita. Iya, betul. Kan yang kami temui di lapangan itu biasanya kalau tidak ada jadwal imunisasi di waktu posyandu, petugasnya tidak ada tidak turun ikut posyandu. Kalau memang tidak ada jadwal. Yeah. Jadi maksudnya tadi yang saya maksudnya supaya mempermudah teman-teman lebih cepat dalam melaporkan. Ya. Yeah. Terus yang berikut Kak di poin up. Sebentar. Ya. Jadi untuk yang imunisasi, ya kita pada prinsipnya berharap tidak membebani teman-teman gizi dalam melakukan pengentrian. Tapi di sisi yang lain juga kita mohon kerjasamanya. Nanti teman-teman gizi mohon kita titip pesan, sebenarnya ini bagus kalau nanti kita akan pertemuan di hari Senin ya. Ibu Kabid, selamat siang Ibu Kabid sudah ada. Kita mendorong di pertemuan operasi timbang hari Senin nanti yang hadir bukan hanya teman-teman gizi, tapi yang hadir juga adalah, ini kan kita online offline. Yang hadir juga adalah teman-teman pengelola imunisasi dan teman-teman bidan. Sehingga mereka juga update dengan
perkembangan pengentrian operasi timbang ini. Nah, yang kami harapkan adalah kerjasama baik dari teman-teman pengelola imunisasi dan juga teman-teman bidan dalam memberikan informasi data yang ada. Kalau misalnya di jadwal posyandu tertentu, sasaran imunisasi atau ibu hamil, kita ikuti sesuai dengan sasaran real yang ada. Maksudnya, kalau memang di jadwal imunisasi, jadwal posyandu itu, sasaran imunisasi misalnya yang hadir, yang harusnya hadir hanya satu orang, ya kita tulis sasarannya satu saja. Karena yang tahu ini pengelola imunisasi. Misalnya dia bilang, oh yang lain itu nanti di puskesmas, maka itu tidak usah dihitung. Yang kita hitung adalah yang direncanakan atau diharapkan hadir di posyandu. Jadi itu yang dihitung. Bagaimana kalau misalnya tidak ada yang sasaran yang hadir di posyandu, kita tulis 0. Supaya kita tahu bahwa, oh iya memang di jadwal posyandu itu memang tidak ada yang diimunisasi. Itu kira-kira Pak Indra, untuk poin terkait dengan imunisasi. Siap, Kak. Oke, lalu kita kembali tadi. Ya. Bagaimana kalau terjadi kesalahan dalam penginputan? Nanti tadi Pak Adi sudah sampaikan bahwa nanti akan didesain di aplikasi ini supaya teman-teman tidak usah repot-repot di dalam menginput ulang. Nanti ada link ya untuk memperbaiki saja, untuk mengedit kembali ya apa yang sudah diinput. Jadi kita mempermudah proses laporan teman-teman di hasil pantauan operasi timbang ini. Karena teman-teman akan kerja berat soal pengentrian data EPPGBM kan. Jadi ini aplikasi hanya aplikasi yang ringan, tujuannya untuk membantu kita sama-sama dalam memantau pelaksanaan operasi timbang yang ada. Lanjut. Ya, Kak. Yang berikut di poin upload foto seperti yang tadi Kak jelaskan, foto pertama dan sampai yang keempat itu sudah ada peruntukannya. Mungkin untuk mempermudah dan lebih perjelas, bisa diganti langsung tambah foto pertama itu langsung dikasih keterangan pengukuran, penimbangan, dan seterusnya. Ya. Nah, terus yang berikut, ya. Terus yang berikut kan tadi ada poin untuk clean check. Ya. Nah itu Kak. Nah itu bisa dikasih keterangan. Di foto 1 yang itu kan titiknya operasi timbang, bisa diganti langsung pengukuran penimbangan. Foto 2 apa? Oh ya. Terus yang di atas Kak, untuk clean check kan di atas sudah ada poin jumlah KPM. Di bawah lagi jumlah clean check dalam kurung ada posyandu dan KPM. KPM yang berikut itu dihapus saja supaya jangan bingung. Maksudnya? Yang jumlah clean check yang berikut kan yang jumlah yang pertama poin jumlah KPM sudah ada di atas. Iya. Nah, yang di jumlah clean check yang ini dan KPM itu kata dan KPM-nya dihapus saja, kadar posyandu atau apa, TPK atau apalah Kak. Oh, ini maksudnya untuk menjelaskan kepada teman-teman. Yang keterangannya menjelaskan, Kak. Iya. Jadi kita berharap sebenarnya ini membantu teman-teman semua supaya kita seragamkan pemahaman saja. Bahwa pada saat mengisi jumlah clean check di sini, jangan dihitung lagi dengan kadar posyandu dan juga KPM, tapi dihitung di luar itu maksudnya. Nah kan di dalam kurungnya itu KPM muncul lagi maksudnya itu Kak. Iya toh? Harusnya itu KPM kan sudah dihitung di atas, di bawah tidak dihitung lagi, nah dia dihapus Kak. Iya, dia, selain kadar posyandu dan KPM. Oke, sudah. Iya, selain kadar posyandu dan KPM. Ini tadi desa. Siap Pak, pas Kak. Yang ini karena kita evaluasi tahun lalu, ada teman-teman yang ketika mengisi jumlah clean check itu tetap menghitung KPM juga. Jadi kita benahi dengan cara memberikan sedikit penjelasan di sini. Tujuannya supaya kita sama-sama mengisi itu tepat datanya. Oke. Berikut ada masukan dari Pak Adi di kolom chat. Koordinat lebih tepat kalau pakai HP.
Jadi kalau teman-teman ketika mengisi koordinat ini, kami sarankan teman-teman bisa mengisi menggunakan HP. Biasanya di HP pembacaan koordinatnya lebih akurat. Dan kami dorong ketika mengisi koordinat ini, baiknya teman-teman melakukan pengisian di teman-teman melakukan pengisian di Posyandu. Karena koordinat ini yang kami maksudkan adalah koordinat Posyandu, bukan koordinat secara umum. Jadi yang kami harapkan adalah teman-teman ketika masih ada di Posyandu bisa langsung mengisi data yang ada ini sebelum pulang. Tujuannya supaya ada koordinat yang ada. Kita dapat koordinat Posyandu. Sehingga output dari operasi timbang ini juga salah satunya adalah kami bisa mendapatkan peta sebaran Posyandu di Rote. Itu salah satu tujuan yang kami inginkan. Nah, kalau teman-teman mengalami kesulitan untuk mendapatkan koordinat, teman-teman tidak usah mikir ini bisa di skip, tidak apa-apa. Tapi kami tetap mengharapkan kerjasama. Kalau memang handphonenya bisa mendapatkan koordinat, silakan lakukan ya dengan mengklik get koordinat. Lalu yang berikut saya baca di kolom chat, Ibu Desri ada sampaikan kakak di Puskesmas Korbavo ada Posyandu yang sasaran hanya 6 orang balita dan tidak ada sasaran imunisasi di Posyandu itu. Itu dikosongkan saja atau bagaimana? Jawabannya ya, dikosongkan saja. Jadi jelas ya, kalau tidak ada sasaran, baik sasaran imunisasi maupun ibu hamil yang datang memeriksakan atau yang datang dilayani di Posyandu, teman-teman isi 0. Kosong saja, misalnya di bagian sini, di bagian ya sasaran imunisasi dari awal bisa isi 0, terus di sini 0. Sasaran ibu hamil, kalau memang nanti teman-teman koordinasi dengan bidan. Kalau bidan bilang di Posyandu itu tidak ada ibu hamil ya, tekan 0 saja. Ini juga 0. Ya. Kalau memang ada ibu hamil yang ada, tetapi menurut bidan ibu hamil itu akan ke puskesmas, bukan ke Posyandu, tetap tulis 0 saja. Karena yang kita mau cari ini adalah sasaran yang diharapkan hadir di Posyandu. Ya, sama juga dengan imunisasi. Karena ada teman-teman pengelola imunisasi yang sudah mengatur jadwal, ada imunisasi yang dilakukan di Posyandu, ada juga yang dilakukan di puskesmas. Jadi kalau yang dilakukan puskesmas, sasaran ini jangan dihitung. Jadi hitung sasaran real yang diharapkan hadir di Posyandu. Karena kita mau mendongkrak kehadiran dari sasaran yang ada di Posyandu itu. Oke, ini yang nanti kami harapkan Ibu Kabid tolong hadirkan teman-teman pengelola imunisasi maupun teman-teman bidan secara online untuk mengikuti pertemuan operasi timbang pada hari Senin nanti, sehingga semua sama-sama punya persepsi atau pemahaman yang sama. Oke, yang berikut di kolom chat dari Oleh Ibu Asti, kakak mau tanya mengenai titik koordinat. Kalau Posyandu yang tidak ada jaringan, bagaimana isinya? Karena masih banyak Posyandu yang tidak ada jaringan di Rote Selatan. Ada sekitar 16 Posyandu yang tidak ada jaringan. Baik, terima kasih Ibu Asti. Ini pertanyaan mungkin Pak Adi bisa jawab. Kalau Pak Adi sempat mengikuti, Pak Adi bisa sampaikan soal apakah ini bisa memungkinkan kalau diisi di lokasi yang tidak ada jaringan. Cuma sepemahaman saya, karena Pak Adi lebih paham dari saya soal teknis aplikasi ini ya teman-teman, karena yang desain aplikasi ini adalah Pak Adi. Tapi konsepnya kita kembangkan bersama. Jadi kembali lagi soal titik koordinat. Titik koordinat ini kan kalau dia bekerja melalui GPS di handphone masing-masing. Nah, GPS itu bisa bekerja tanpa internet. Dia langsung terkoneksi dengan satelit. Jadi, dengan tanpa internet pun harusnya bisa.
Itu menurut yang saya pahami demikian. Tapi nanti Pak Adi bisa clearkan kembali apakah betul demikian atau tidak. Tapi pengalaman saya demikian. Kalau lagi offline pun atau lagi tidak ada jaringan, kita masih bisa akses melalui GPS ini. Pak Adi bagaimana? Ya, jadi terkait dengan koordinat, soal yang tadi Pak Sirun jelaskan memang benar bahwa GPS itu sebenarnya dia mengakses langsung ke satelit. Tapi problem dari aplikasi kita adalah setelah koordinat itu kita mau dapat, kita kan harus kirimkan. Nah, kirimkan itu membutuhkan jaringan internet itu. Jadi problem pada lokasi yang tidak punya jaringan internet, dia bisa dapat koordinat, tapi dia tidak bisa kirimkan file itu. Jadi mungkin makanya koordinat itu tidak diwajibkan. Jadi teman-teman bisa skip saja atau mengisinya mungkin di tempat yang ada sinyal. Jadi tidak perlu lagi mengisi koordinat. Ya. Baik. Jadi ini kan masih tahap baru, tahap awal. Jadi seperti yang Pak Adi sampaikan juga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan koordinat ini hanya tambahan. Kita memang berharap ke depan kita punya peta sebaran posyandu, tapi kita pada prinsipnya tidak mau membebani teman-teman ngisi. Jadi teman-teman ketika bisa mengisi koordinat, isi saja. Tapi ketika teman-teman mengalami kendala dalam mengisi koordinat, teman-teman jangan terbeban. Lewatkan saja, tidak apa-apa. Ya, intinya adalah yang kita ingin dapatkan itu informasi ini, pengisian desa, inputor, dan seterusnya. Kehadiran di posyandu, dapatkan vitamin, imunisasi, dan seterusnya. Itu yang kita mau dapatkan. Oke. Baik, masih ada lagi kau yang mau? Ya, mungkin sedikit lagi. Ya. Terkait tentang alat yang akan digunakan nanti, kan kita diwajibkan untuk menggunakan alat yang terstandar. Jadi apakah ada bisa ditambahkan poin alat yang digunakan, mereknya apa? Terus maunya itu kepemilikan alatnya itu puskesmas atau posyandu. Juga alat yang dimiliki posyandu itu yang posyandu memang punya itu tuh alat apa saja, apa bisa Kak? Ya. Ini sebenarnya kembali lagi pada Pak Adi sih. Pak Adi bagaimana untuk masukan dari teman-teman untuk bisa ditambahkan soal kalau data itu memang penting ya nanti tinggal ditambahkan. Baik, Pak Indra, kita minta nanti list peralatan apa yang ada di posyandu. Misalnya apa lagi ya? Peralatan ukur itu apa, mereknya apa. Baru tinggal ditambahkan lainnya. Jadi nanti kita tambahkan di sini, tinggal teman-teman centang saja. Tidak usah ketik, cukup centang saja. Misalnya, oh ya peralatan ukur merek ini. Tinggal klik saja. Sama juga dengan lainnya sebutkan, Pak. Ya, gimana? Kalau memang ada lainnya sebutkan. Oh iya betul, tambahkan dengan lainnya ya. Kalau ada lainnya bisa ini. Oke, jadi saya catat di sini, kita akan tambahkan soal peralatan dan nanti Pak Indra kerjasamanya untuk mengirimkan daftar list peralatan ukur dan timbang di posyandu. Ya, siap. Masih ada kok? Kalau tidak ada, kita latihan dulu dalam pengisian. Baik, kita mulai dengan sama-sama ya. Coba teman-teman buka link yang ada. Saya kirimkan ulang link yang ada. Karena mungkin di awal ada teman-teman yang belum bergabung. Saya ya. Linknya ada di grup juga teman-teman, silakan. Ya. Ya, di kolom chat itu sudah ada link untuk aplikasi pantau operasi timbang lintas sektor. Teman-teman silakan klik link yang ada.
Teman-teman boleh menggunakan laptop atau menggunakan HP. Silakan. Kalau sudah diklik, nanti tampilannya seperti ini yang muncul. Jumlah sasaran bisa dipisah memang per golongan umur. Ini maksudnya gimana, Ibu Kabit? Beta kurang paham. Ibu Kabit bisa langsung sampaikan, siapa? Atau bisa lewat kolom chat. Mungkin di sana lagi sementara ribut. Oke, kalau sudah, kita sama-sama. Nah, saya ingin teman-teman semua kita kooperatif dan komunikatif. Maksudnya kalau ada kendala, silakan kabari supaya kita sama-sama kecepatannya sama ya. Yang sampai kita sudah selesai, ada lagi yang baru mulai. Jadi berharap kita sama-sama menginput. Oke. Di sini yang dimuncul pertama adalah puskesmas. Di sini memang ada salah pengetikan desa kelurahan. Ini maksudnya puskesmas. Kita klik puskesmas. Silakan pilih. Ya, Pak Adi. Ya, itu masalah tuh, salah ketik. Ya, nanti kita ganti dengan puskesmas. Di sini sudah ada nama puskesmas masing-masing, 12 puskesmas. Silakan pilih puskesmas masing-masing. Oke. Katakanlah saya di sini ambil contoh, saya pilih puskesmas Ehun. Klik puskesmas Ehun. Silakan teman-teman mengklik nama puskesmas masing-masing. Kita mau simulasi nih. Kalau sudah, kalau belum teman-teman tolong kabari ya, karena saya kalau tidak ada yang kabari, saya anggap teman-teman kita sama-sama sementara berprosesnya. Kita lanjut ke inputer. Ini adalah nama teman-teman sendiri. Kita klik di sini. Karena saya memilih Ehun, maka tidak semua nama inputer muncul. Yang muncul hanya nama inputer di puskesmas Ehun. Oke, di sini misalnya saya pilih Cikita. Klik. Setelah itu, lanjut ke desa. Kita klik. Ini sudah muncul daftar nama desa yang ada di wilayah puskesmas Ehun. Klik, misalnya saya pilih Papela, misalnya saya klik. Kemudian di bawah desa itu Posyandu. Saya klik lagi Posyandu, yang ada adalah kita tidak lagi memilih list 400-an Posyandu, tapi hanya Posyandu yang khusus berada di wilayah Desa Papela. Jadi ada 4 ya, 4 Posyandu. Teman-teman silakan cek kembali, jangan sampai ada Posyandu yang belum lengkap. Kalau ada, tolong dilaporkan, bisa sampaikan langsung atau kolom chat atau japri ke Pak Indra, silakan. Nah, misalnya di Papela, saya pilih Posyandu Tanjung. Saya klik. Oke, sampai di sini penginputan selanjutnya adalah penginputan secara manual, karena kita akan mengisi angka yang ada. Kita lanjut dengan jumlah sasaran. Nah, soal jumlah sasaran di Posyandu, yang tahu ini adalah teman-teman ngisi sendiri. Jadi, silakan mengisi sesuai dengan data sasaran yang ada. Misalnya di Papela, itu berapa ya? 45, contoh saja. 45. Teman-teman yang lain silakan mengisi sesuai dengan data yang teman-teman punya. Jumlah ditimbang. Nah, anggaplah yang kita isi saat ini adalah setelah Posyandu itu selesai. Itu jadi Posyandu selesai baru kita isi. Jadi kita bisa tahu sasarannya berapa. Maaf, yang ditimbang itu berapa. Di sini ditulis ditimbang, tapi maksudnya ditimbang dan diukur. Jadi jumlah yang hadir, nah dari 45 itu katakanlah 40. Berarti perlu ada 5 yang di sweeping. Nah, teman-teman, harapan kami, jangan tunggu Posyandu selesai baru
kita lihat, oh ternyata 5 itu belum hadir, baru kita komunikasi dengan aparat desa. Tapi komunikasi itu di awal. Misalkan jadwalnya jam 9 pagi. Sudah jam 10, yang hadir baru misalnya 37 misalnya, masih sisa yang lain belum hadir, 8 belum hadir, teman-teman sudah bisa langsung komunikasi dengan aparat desa, meminta supaya tolong bantu, aparat desa ini tolong bantu untuk lakukan sweeping. Saat teman-teman masih sementara melayani yang sisa. Jadi sweeping itu sudah langsung bergerak, sudah. Jangan kita tunggu di akhir, karena khawatir di akhir teman-teman aparat desa sudah ada yang pulang. Karena pengalaman tahun lalu, ada yang hadir itu hanya untuk foto saja. Mereka hadir, foto di posyandu, dan kemudian mereka lapor di grup bahwa mereka sudah hadir. Kemudian mereka pulang. Nah, kita antisipasi ini, kita evaluasi kelemahan yang ada di tahun lalu, kita jangan ulangi di tahun ini. Teman-teman secara proaktif sampaikan kepada mereka, Bapak Mama tolong bantu kami, ini ada nama-nama yang belum hadir nih sampai dengan jam sekian. Kita sudah janji jam 9 hadir, tapi sekarang sudah jam setengah 11, ada 7 orang misalnya yang belum hadir. Tolong Bapak Mama bantu kami, tolong hadirkan mereka juga. Nah, tujuannya supaya kita bisa mengisi ini. Jumlah sweeping yang sisa itu berapa? Misalkan karena sisa 5, yang berhasil di sweeping adalah 3 misalnya. Berarti yang hadir adalah 43 ya. 43 yang hadir berarti sisa 2. Ya. Katakanlah 2 itu ada 1 sakit, ada 1 yang lagi ke Kupang misalnya. Oke. Dan itu berarti teman-teman akan melakukan sweeping di hari yang berbeda kan? Karena menunggu kapan yang sakit sembuh atau yang dari Kupang pulang kembali. Oke, itu jadi catatan tersendiri bagi teman-teman, dan ketika teman-teman sudah berhasil bertemu dengan mereka dan melakukan pengukuran penimbangan, nanti seperti yang Pak Adi sudah janjikan bahwa nanti akan ada tambahan fitur untuk bisa mengedit langsung. Jadi mau memperbaiki data yang ada, jumlah sweeping ini bisa diedit lagi. Teman-teman bisa mengedit yang ada, jadi teman-teman tidak perlu menginput dari awal. Jadi ketika teman-teman melakukan sweeping di hari yang berbeda, teman-teman nanti akan ada tombol untuk edit, teman-teman bisa mengedit angka yang ada. Misalnya setelah 2 hari kemudian teman-teman berhasil melakukan sweeping yang khusus 2 yang tersisa, maka teman-teman akan mengklik tombol edit dan kemudian menggantikan angka 3 dengan angka 5. Baru kemudian save lagi. Jadi itu tujuannya supaya kita selalu update dengan sasaran yang ada. Oke, kita lanjut. Yang berikut silakan mengisi. Oh ya, kalau mau potong silakan. Mungkin beta luruskan sedikit yang terkait pengertian dari sweeping ini, Kak. Oke, boleh. Yang dikatakan sweeping, untuk aplikasi yang dia katakan sweeping itu yang teman-teman lakukan penimbangan atau pengukuran di rumah atau tempat lain di luar tempat posyandu, di luar waktu posyandu, itu dia nama sweeping. Jadi yang tadi disampaikan bahwa kalau aparat atau KPM bantu jemput itu tidak dimasukkan dalam sweeping, itu maksudnya dia hadir karena mereka menghadirkan di posyandu. Jadi yang sweeping adalah yang teman-teman setelah mungkin sisa 2 tadi dong ada di sawah, teman-teman ikut di sawah, timbang ukur di sana, itu yang dinamakan sweeping, ya? Sweeping. Dan sweeping yang diakui sekarang yaitu sweeping di dalam yang diharapkan itu pada hari setelah hari posyandu. Ya. Dan tambahan bahwa sweeping yang dilakukan dalam bulan Februari. Kalau dilakukan Maret, datanya tidak diakui lagi. Karena itu sudah masuk penimbangan di bulan Maret, bukan penimbangan lagi. Itu saja. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Indra. Jadi kita sepaham ya soal pengertian sweeping ini. Berarti kembali lagi, untuk sweeping ini, teman-teman kalau misalnya pada waktu mengisi di hari yang sama bisa ketik tahan 0 dulu ya. Karena belum melakukan sweeping kan di hari yang sama. Kan menunggu
di hari yang berbeda baru kemudian teman-teman mengatur jadwal untuk melakukan sweeping. Maka ini dikasih 0 tahan. Nanti setelah teman-teman selesai melakukan sweeping, teman-teman bisa kembali ke data yang ada, kemudian mengedit dan kemudian mengganti angka 0 yang ada dengan hasil sweeping. Misalnya teman-teman sudah berhasil melakukan sweeping terhadap 5 orang, maka teman-teman tinggal mengklik angka 5 yang ada itu. Oke, kemudian teman-teman ini sambil kita sama-sama simulasi mengisi, kalau ada yang mau disampaikan langsung bebas ya, bisa lihat kolom chat atau bisa langsung bicara saja, supaya jangan sampai teman-teman lupa. Oke, saya lanjut. Di kolom vitamin A biru dan vitamin A merah, silakan isi sesuai dengan berapa banyak balita yang mendapatkan vitamin A biru dan vitamin A merah. Misalnya dari 45 yang sudah ada, kita mengisi 45 misalnya. 45. Di sini juga 45. Oke, lalu yang berikut di jumlah sasaran imunisasi. Jumlah sasaran imunisasi ini, kembali lagi, saya ingatkan bahwa teman-teman perlu kerjasama dengan teman-teman pengelola imunisasi di puskesmas masing-masing. Nah, teman-teman pengelola imunisasi inilah yang tahu sasaran imunisasi di Posyandu itu berapa. Bagaimana kalau yang hadir di sasaran imunisasi itu dia hadir di puskesmas, maka itu jangan dihitung. Yang dihitung adalah sasaran imunisasi yang akan hadir di Posyandu saja. Oke, katakanlah 3 misalnya ya. Oke, dari 3 ini kita lihat berapa yang kemudian diimunisasi. Misalnya 3 juga, oke, kita klik 3. Kemudian sasaran ibu hamil. Di sasaran ibu hamil ini sama halnya dengan di sasaran imunisasi, teman-teman. Tolong dikomunikasikan intens dengan teman-teman bidan, berapa banyak ibu hamil yang sebenarnya diharapkan hadir di Posyandu. Kalau mereka hadir di puskesmas, maka itu tidak dihitung di sini. Yang dihitung adalah sasaran ibu hamil yang diharapkan hadir di Posyandu. Katakanlah 1 misalnya. Maka di sini kalau yang 1 itu juga hadir, maka kita klik 1. Bagaimana kalau tidak ada? Kalau tidak ada, teman-teman, kita isi 0 saja. Ini juga kita isi 0. Ya, kalau sasaran ibu hamilnya memang ada. Ya. Di Posyandu ada 2. Namun yang hadir hanya 1, kita isi 21 gitu kan. Iya, betul. 2, Siap. 1. Ya. Kak Serwen, Iya. mau tanya sedikit Ya. tentang imunisasi nih. Kan Korbafo nih jadwal imunisasi BCG sama campaknya di puskesmas. Ya. Contohnya kalau umpama sasarannya 4 orang, terus 2-nya campak, 2-nya BCG. Berarti bagaimana nanti pendataannya bagaimana? Nah, kembali lagi berarti mereka hadir di Posyandu. Karena terakhir tetap potong jadi bisa dengar. Kan kalau umpama imunisasinya di puskesmas berarti tidak dihitung di format itu kan? Ya. Sedangkan Korbafo jadwal BCG sama campaknya kan harus di puskesmas. Contoh kalau di Posyandu A, sasarannya 4 orang, 2-nya campak, 2-nya BCG. Tapi mereka hadir di Posyandu, berarti kemana tuh Pak? Oke, baik. Itu pertanyaan yang bagus ya. Yang paham soal kehadiran di Posyandu ini adalah pengelola imunisasi. Dan yang punya kontak dengan sasaran ini adalah pengelola imunisasi. Jadi, kita berharap ada komunikasi intens antara teman-teman yang mengisi dengan pengelola imunisasi. Kalau misalnya mereka ternyata harusnya hadir di puskesmas, tapi kemudian mereka hadir di Posyandu, itu kan real kan? Mereka hadir di Posyandu kan? Kita mengisi saja sesuai dengan yang hadir di Posyandu itu. Halo? Oke.
Maaf, tadi Ya, ada Kak, ulang Kak, terputus. ya, beta pakai jaringan HP dan ada yang telepon. Masalah pakai jaringan HP. Oh iya, Oke, beta kembali. coba Kak diulang. Kalau ada sasaran imunisasi yang sebenarnya hadir di puskesmas, tapi dia tidak hadir di puskesmas, tapi dia jadinya hadir di posyandu, harapan kami harusnya orang pertama yang tahu itu adalah pengelola imunisasi. Harusnya pengelola imunisasi tahu bahwa, oh ibu ini berubah, dia punya rencana, dia sudah mau ke puskesmas, tapi dia mau ke posyandu. Nah, harapannya pengelola imunisasi bisa komunikasi awal dengan teman-teman dan sampaikan bahwa, oh untuk besok ternyata ada ibu ini, dia berubah, dia punya jadwal, dia punya rencana, misalnya jadi ke puskesmas, dia jadi ke posyandu, jadi sasarannya bertambah misalnya. Jadi ada komunikasi awal, mungkin setiap hari sebelum teman-teman turun ada komunikasi awal dengan teman-teman pengelola imunisasi dan bidan. Misalnya bisa ditanyakan kepada mereka, besok ini jadwal posyandunya di sini, tolong kabari ke kami, yang pasti harusnya hadir di posyandu itu yang sasaran imunisasi berapa, lalu yang sasaran ibu hamil berapa. Jadi kita harapkan itu. Jadi terus pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata pengelola imunisasinya juga baru tahu kalau ibunya mengubah itu? Jawabannya ya kita mengisi sesuai dengan kondisi real. Jadi harusnya 0 ya, karena misalnya semua sasaran itu mereka rencananya di puskesmas. Tiba-tiba ada 2 yang hadir di posyandu, maka teman-teman mengisi di sini 2. Dan jumlah yang diimunisasi pun 2. Karena mereka benar-benar hadir di posyandu. Jadi kita mengisi sesuai dengan kondisi real. Dan 2 ini juga adalah sasaran juga kan. Jadi tetap diisi demikian. Jadi kalau ada yang harusnya hadir di puskesmas tapi mereka hadir di posyandu, teman-teman mengisi saja sesuai dengan real yang ada. Ini berlaku bukan hanya di sasaran imunisasi, tapi juga sasaran ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil juga demikian, cara pengisiannya seperti pada pengisian imunisasi. Halo Kak, Ya, yang jadi pertanyaan buat Destri, ya. itu 2 orang BCG, 2 orang tadi campak tadi itu, apakah mereka hadir dan diimunisasi di posyandu dulu? Misalnya mereka hadir sebagai peserta penimbangan. Karena Jadi kalau jadwal karena ada jadwal untuk BCG sama campak itu tanggal 25, Kak. Jadi kalau pas dong posyandu tuh hanya penimbangan saja. Nah itu berarti mereka 0. Tetap dia 0 untuk imunisasi. karena dia hadir sebagai sasaran bukan sasaran posyandu. imunisasi ya. Maaf, beta potong. Berarti sasaran 0 juga. Iya, 0 Iya. untuk imunisasi, sasaran 0, yang diimunisasi 0, karena yang tadi maksud Kak Sherwin itu, yang Koton tahu bahwa mereka akan dilayani di posyandu yang pasti datang. Jadi kalau dia datang dihitung 1 di situ, datang untuk diimunisasi, bukan datang untuk ditimbang. Iya. Ya. Itu untuk semua puskesmas, saya supaya jangan bingung. Iya, terima kasih Kak Indra, Kak Sherwin. Ya, baik. Jadi kalau dia hadir dan dia tidak mendapatkan layanan, walaupun dia adalah sasaran imunisasi, maka dia tidak dihitung sebagai sasaran imunisasi. Dia hitung tetap sebagai sasaran posyandu. Baik, Pak. Ya. Jadi kembali lagi ya, misalnya, oh ternyata si A ini dia sebenarnya sasaran imunisasi, tapi dia tidak mendapatkan imunisasi karena jadwal imunisasinya itu di puskesmas di hari yang berbeda. Maka dia tetap masuk sebagai sasaran posyandu karena dia mendapatkan layanan yang lain, tetapi dia tidak dihitung sebagai sasaran imunisasi yang akan mendapatkan layanan imunisasi. Karena dia akan terhitung sebagai sasaran imunisasi di puskesmas. Nah, yang kita hitung di sini adalah sasaran imunisasi di posyandu. Nah, ini karena saya lanjut ya, karena di sini sasaran imunisasinya 0, maka jumlah Kalau Pak Sirun. Ya, kalau terkait dengan jadwal imunisasi yang bertabrakan pada saat posyandu pas hari
operasi timbang, Ya. menurut saya bahwa tetap nanti terhitung sebagai sasaran imunisasi, karena dia sasaran posyandu dan juga merupakan sasaran imunisasi, tapi jumlah yang diimunisasi itu otomatis nanti dikurangkan. Dia tidak termasuk terhitung dalam jumlah yang diimunisasi. Karena nanti ini terlihat di jumlah yang diimunisasi. Baik, Ibu Kabit. Kan Ini tidak harus jumlah sasaran imunisasi yang diharapkan sama dengan jumlah yang diimunisasi kan? ya, Ibu Kabit, beta kembali lagi. Ini kepentingan Kotong ini adalah kepentingan untuk melihat berapa banyak yang harusnya diimunisasi di posyandu, tetapi ternyata mereka tidak diimunisasi. Iya, Pak Kabit. Tapi dia tetap nanti angkanya tetap di sasaran posyandu. Dia tetap di sasaran posyandu. Iya, awesome. Bisa nanti link dengan nanti kalau ini link dengan nanti sasaran imunisasi nanti di program imunisasi dan nanti ini lagi. Untuk capaian ini, mungkin Lanjut, dipotong Mahendra. sedikit untuk capaian imunisasi yang untuk operasi timbang itu di luar dari capaian imunisasi yang umum untuk wilayah puskesmas, karena kita hanya mau lihat pada saat operasi timbang Februari ini apakah layanan imunisasi di puskesmas berjalan dan kira-kira berapa persen yang dilakukan di posyandu, itu saya kira tujuannya. Jadi tidak meningkat di puskesmas kita. Oh iya, berarti oke. Oke, jadi Yang masalahnya Pak Sherwin, yang masalahnya yang ibu hamil. Karena ibu hamil kita tahu bahwa memang sasaran di wilayah posyandu memang ada ibu hamil, misalnya memang ada 2. Kan kita mau semua ibu hamil itu pada saat waktu posyandu dia harus ke posyandu. Bukan saja dia ke puskesmas, tapi dia juga harus ke posyandu. Jadi kalau memang 2, 1 saya yang datang ya tetap dihitung 1. Kita bisa lihat yang hadir saja, atau bagaimana? Mungkin Ibu Kabit juga bisa bantu. jadi Ibu Kabit mau bicara kah? Atau bagaimana? Oke, beta lanjut dulu ya. Untuk menjawab tadi yang Pak Indra sampaikan tadi, bagaimana kalau ada sasarannya? Ini nanti tolong koreksi kalau kita salah paham. Yang Pak Indra tanyakan itu adalah bagaimana dengan ada ibu yang sasarannya itu tidak tahu. Dia bisa saja tidak harus di posyandu, tapi dia bisa di puskesmas, dan tidak harus di puskesmas, tapi dia bisa di posyandu. Begitu kok Pak Indra? Yang memang itu Kak, seperti yang tadi Kak bilang, kan yang memang setiap ibu hamil wajib ke posyandu Kak. Iya, oh begitu. Di situ, ya. Iya. Oke, nah kalau memang berarti dia berbeda dengan imunisasi ya, karena imunisasi itu kan ada jadwal imunisasi di puskesmas, ada juga jadwal di posyandu kan? Iya Kak, makanya tadi maksud itu dipisahkan ibu hamil, pengertiannya itu Kak. Oh ya, berarti perlakuannya berbeda dengan imunisasi. Berarti sasaran imunisasi ibu hamil ini sama dengan sasaran yang di posyandu ini. Jadi ibu hamil ini sasarannya berapa? Ini lebih mudah lagi. Berarti bidan misalnya tinggal kasih angkanya saja ke teman-teman. Misalnya untuk jadwal di posyandu Tanjung, misalnya ada 5 ibu hamil, sasarannya ya itu sudah pasti 5-nya harusnya hadir di posyandu. Jadi kita tinggal isi 5 saja. Terlepas dari apakah ibunya memilih untuk memeriksa di posyandu atau juga dia memeriksa di puskesmas, kita lihat yang realnya yang datang berapa. Misalnya yang real di posyandu itu 3, ya kita isi 3 saja, tidak apa-apa. Nanti kan kita koordinasi kembali dengan bidan. Kita akan cek kembali yang 2 tuh di mana dan seterusnya. Bagaimana? Jelas kok? Jelas, bisa dilanjutkan. Oke, dari Puskesmas Dela, Pak Sherwin nanti tolong rubah bepung nama Tanri
Pekerman. Oh iya. Ini sebenarnya potong dapat nama dari Pak Indra, jadi nanti Ibu Tanri silakan ini dan Pak Indra ya. Beta nanti akan catat lanjutan dengan Pak Indra nanti untuk nama-nama selanjutnya. Baik, Ibu Tanri nanti bisa menginput tahan dulu dengan nama yang ada. Kita lanjut. Oke, Pak. Oke, kita lanjut jumlah kadar posyandu. Nah, di sini teman-teman bisa mengisi jumlah kadar posyandu ini dengan yang real, yang hadir. Bukan sasaran, tapi real nih. Misalnya yang harusnya 5, tapi kalau yang hadir 4, kita isi 4. Oke, yang ini mudah ya. Kemudian lanjut KPM. Nah, jumlah KPM ini, karena satu desa satu KPM, mungkin ada KPM yang hadir di posyandu yang satu, tapi tidak hadir di posyandu yang lain. Katakanlah, kalau KPM itu hadir di posyandu, teman-teman mengisi 1. Tapi kalau KPM itu tidak hadir di posyandu, teman-teman mengisi 0. Oke. Kemudian lanjut jumlah linsek. Nah, pengertian linsek yang kita maksudkan di sini adalah selain kadar posyandu dan selain KPM. Misalkan yang hadir itu ada dari desa, kepala desa misalnya hadir, itu sudah 1 kan. Babinsa hadir, oke 2. Kader PKK hadir, 3. Kemudian dari Bapelitbang atau teman-teman PMD hadir, 4. Nah, kita isi 4 di sini. Nanti di keterangan, teman-teman bisa mengisi 4 itu siapa. Bukan nama orang, tetapi jabatannya. Misalnya kepala desa, ada PKK, oke. Jumlah KPM tadi misalnya 1 ya. Sebelum lanjut, Ibu Desri ada chat karena terkait sweeping kalau anak di luar daerah begitu dan pulangnya bulan depannya. Nanti ketemu isi saya di kolom catatan teman atau gimana? Ya, Pak Indra sudah jawab. Kalau sebulan depan tidak bisa diakui sebagai sasaran Februari. Berarti yang kita harapkan di sini adalah semuanya selesai di Februari. Jangan sampai ditunda sampai kemarin. Nah, kalau misalnya dia Maret baru kembali, maka dia sasaran yang harusnya ditimbang. Jadi berarti ada yang kurang. Ada anak yang tidak terinput sebagai yang hadir di posyandu. Oke, nanti kalau masih kurang jelas bisa lanjut bertanya, kalau misalnya kita lanjut. Kita lanjut ya. Ya. Siapa tadi Pak Indra, Pak? Oke, kita lanjut ya. Di foto. Nah, di foto sini teman-teman, yang kita harapkan ada 4 foto yang teman-teman upload. Yang pertama, halo? Oke, kita lanjut. Foto yang pertama adalah foto kegiatan pengukuran penimbangan. Jadi pada saat anak diukur ataupun pada saat anak ditimbang, teman-teman foto. Teman-teman boleh memfoto salah satu saja, misalnya diukur saja atau ditimbang saja. Tapi yang kami harapkan adalah yang diukur, foto diukur yang difoto. Atau teman-teman memilih untuk memfoto beberapa anak yang ditimbang atau diukur, kemudian baru dibuat kolase. Foto-foto yang ada itu dihimpun dalam satu foto, kolase foto. Baru itu di-upload di sini, itu silakan. Tapi kalau teman-teman merasa, oh beta lagi sibuk dan sebagainya, betul belum sempat buat kolase dan sebagainya, foto yang ada adalah foto pengukuran, silakan upload. Oke, jadi silakan
upload di foto 1 itu foto pengukuran. Nanti di sini kami akan ubah nama ini adalah nama keterangan foto. Yang kedua, foto peralatan. Misalnya teman-teman punya peralatan timbang, peralatan ukur yang ada, silakan difoto, di-upload di foto kedua sini. Foto yang ketiga itu adalah foto tenaga yang melakukan pelayanan. Dalam hal ini kadar posyandu. Jadi misalnya yang hadir ada 4 kadar posyandu, silakan difoto 4 kadar posyandu tersebut, kemudian di-upload di file foto ketiga. Kemudian foto yang keempat itu adalah foto fasilitas cuci tangan yang ada di posyandu. Kalau di posyandu tidak ada fasilitas cuci tangan, teman-teman tidak usah upload, dilewatkan saja. Dari situ kami tahu bahwa di posyandu tersebut tidak ada fasilitas cuci tangan. Atau teman-teman bisa mengisi pada catatan tambahan, misalnya tidak ada fasilitas cuci tangan. Bisa ditambahkan di catatan tambahan. Nah, kembali lagi, di foto 4 ini kenapa kami minta teman-teman memfoto fasilitas cuci tangan, yaitu supaya kita mencegah, mengatasi sebaran virus COVID-19, virus sampai varian Omicron masuk Rote lain. Nah, kemarin kan sudah ada 1 kasus. Kita berusaha jangan sampai ada peningkatan kasus di Rote. Jadi berharap dengan pelaksanaan posyandu kan ada banyak kerumunan ya. Yang sampai ada klaster posyandu. Jadi kita mencegah dengan salah satu caranya adalah mendorong di setiap posyandu ada fasilitas cuci tangan. Dan menghimbau kepada semua yang hadir di posyandu agar cuci tangan dulu sebelum dilayani. Baik, saya lanjut sebentar. Cikita bertanya, mau bertanya kalau link itu bisa diakses di tempat tidak ada jaringan. Jawabannya adalah tidak. Pak Adi mungkin bisa konfirmasi kembali bagaimana dengan link yang diakses tempat tidak ada jaringan. Jadi kalau memang di tempat yang tidak ada jaringan, teman-teman bisa mencatat saja dulu data-data yang ada ini. Kemudian setelah ada jaringan, teman-teman bisa mengisi, baru kemudian teman-teman mengirim formulir yang ada. Karena tadi kan berpikir harus mengisi di posyandu kan, karena untuk mendapatkan koordinat ini kan. Nah ini kan tidak wajib teman-teman. Jadi tidak usah mikir soal bagaimana kalau kita berada di tempat yang tidak ada jaringan. Kalau di tempat yang tidak ada jaringan, teman-teman tidak perlu mengisi, tapi teman-teman catat saja datanya. Ketika teman-teman berada di tempat yang ada jaringan, baru teman-teman mengisi. Nah, khusus untuk koordinat ini hanya diisi ketika teman-teman hanya diklik ketika teman-teman berada di posyandu. Tujuannya supaya kita mendapatkan peta sebaran posyandu. Tapi kalau teman-teman mengisi di tempat yang bukan di posyandu, maka pilihan get koordinat ini teman-teman lewatkan saja, tidak apa-apa. Oke, saya kembali soal catatan tambahan. Catatan tambahan ini berisi informasi yang teman-teman merasa penting untuk diketahui oleh kami. Yang penting untuk bisa mendongkrak capaian kehadiran di posyandu. Atau informasi penting lainnya yang teman-teman merasa kita harus tahu. Misalnya ada ibu yang menolak untuk membawa anaknya ke posyandu misalnya. Kalau memang demikian, teman-teman bisa melaporkan itu di sini di catatan tambahan ini. Oke, kalau sudah teman-teman bisa mengisi, klik formulir. Nah, kembali lagi, tadi saya belum mengupload foto, sehingga saya belum bisa mengirim. Jadi untuk bisa mengirim, saya harus mengupload foto dulu. Jadi itu wajib untuk satu formulir dikirim wajib disertakan dengan foto. Jadi kita contoh saja.
diversikan. Oh ya, ini kalau saya klik kirim formulir tapi belum memberikan tanda centang di sini, saya klik tanda centang dulu baru kemudian kirim formulir. Jadi setelah klik kirim formulir, maka ya di sini Pak Jeki sudah hadir. Selamat siang Pak Jeki. Mohon maaf Pak Jeki, ini informasi ini dadakan. Memang kemarin beta sudah sampaikan di Hotel Ricky bahwa akan ada pertemuan dengan teman-teman untuk training terkait teknis pengisian pantau operasi timbang ini. Tapi linknya memang tadi kita juga baru selesaikan hampir siang juga. Jadi baru sempat dan beta sempat kirim link tapi dadakan informasikan juga ke Pak Jeki. Tapi terasa belum terlambat disampaikan juga. Baik, teman-teman, untuk mengkonfirmasi kembali, tadi jaringan jadi kita lihat kembali hasil penginputan yang ada. Kita lihat di hasil timbang yang ada. Kita klik hasil timbang. Jadi kita klik hasil timbang, itu kemudian di layar yang ada kita bisa lihat hasil dari penginputan kita masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat cakupan kehadiran berapa, cakupan imunisasi berapa, cakupan kunjungan bumil berapa, dan jumlah linsek per posyandu berapa. Pak Adi, nanti mungkin angka ini adalah angka bukan rata, tapi angka total jumlah linsek. Oke, nanti kita akan perbaiki kembali angka ini. Kemudian, ini karena di atas 100 ini karena kemarin sudah terakumulasi dengan data yang dari tadi malam kita coba-coba input dan kita namanya coba-coba input, jadi isinya sembarangan, jadi isi capaian melampaui isi sasaran, makanya dihitung hasil seperti ini. Tapi nanti setelah ini mulai terhitung tanggal 1 Februari, data hasil simulasi ini akan kita hapus, sehingga yang muncul adalah data yang benar-benar yang akan terinput. Nah, dari sini kita lihat tampilan seluruh puskesmas, capaian seluruh puskesmas yang ada. Nah, yang masih kosong itu di Korbako. Berarti Ibu Desri dan teman-teman belum mengisi, belum melakukan simulasi ini. Di Oleh juga melakukan simulasi, Batu Tua juga belum melakukan simulasi. Jadi, kalau teman-teman sudah melakukan simulasi, tidak ada lagi data kosong yang ada di sini. Pasti akan terisi. Atau mungkin teman-teman masih sementara mengisi, silakan mengisi. Nanti kalau sudah, jangan lupa tekan tombol kirim formulir, supaya kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Oke, lalu bagaimana kalau ini kan tampilan per puskesmas. Bagaimana kalau kita ingin melihat tampilan per desa dan posyandu? Maka kita menuju ke nama puskesmas yang ada. Misalnya kita memilih puskesmas PA. Kita klik. Dan di sini kita bisa lihat hasil entrian per masing-masing posyandu. Misalnya ada beberapa lain yang terisi, kemudian yang terisi baru beberapa lain. Terus kita cek lagi, misalnya Popi. Oke, misalnya yang terisi dari Makoli, mana lagi? Batu Leli. Jadi itu contoh bagaimana kita bisa melihat tampilan per posyandu yang ada. Sehingga kita bisa tahu, misalnya di posyandu Moklain nih, oh ternyata cakupan kunjungannya masih rendah, kita bisa tahu rendahnya dengan angka berapa.
di imunisasi juga demikian. Dan kunjungan ibu hamil pun demikian. Jumlah linsek pun bisa kita lihat tampilan masing-masing posyandu yang ada ini. Baik, itu kira-kira secara garis besar bagaimana kita menginput mengisi di aplikasi ini. Hal-hal lain misalnya terkait dengan informasi operasi timbang, nanti kita akan perbaiki. Ini redaksinya terlalu kurang tertata, nanti kita akan lihat. Baik. Kemudian formulir download regulasi, ini masih kalau ada yang pengen tahu tentang regulasi kita bisa tambahkan di sini. Tapi mungkin ke depan kita tombolnya adalah tombol download saja, kita bisa tambahkan soal jadwal posyandu. Kita bisa tambahkan di sini sehingga kalau ada yang ingin akses informasi terkait operasi timbang, maka dokumen-dokumennya ada di sini. Itu kira-kira. Ada lagi teman-teman? Oh ya, dari Elhun mau bertanya. Oh ya, tadi sudah ya. Oh iya, teman-teman bagaimana? Ini layarnya kelihatan kah atau tidak kelihatan? Coba nanti kita kasih salah satu puskesmas sebagai relawan untuk simulasi. Siapa yang mau untuk coba simulasikan? Bisa tampilkan layarnya dan kita lihat sama-sama. Ada kok? Pak Indra mungkin bisa fasilitasi teman-teman dulu. Pak Gusti. Halo Pak Gusti. Atau dari BA, teman-teman dari BA, satu orang, Nova mungkin coba simulasikan di kita bagaimana mengentry dari awal sampai dengan datanya tersimpan. Jadi nanti kita kasih Canova untuk share screen layar laptopnya. Bisa kok Kak? Kak, beta di jaringan agak putus-putus, Kak. Iya, bro. Coba dari BA. Dari BA ada Ibu Evi, ada Ibu Nova. Atau hanya kasih hidup HP, saya kasih tinggal di situ ya. Mutu. Halo? Halo Kak Evi. Ya, ini kakak ini ada pertanyaan sedikit. Teman kita juga ada yang bertanya, maksudnya kalau ketika anaknya tidak hadir di posyandu, contohnya dia ke Kupang. Nah, otomatis kan pada saat operasi timbang itu kan sweepingnya memang harus anak itu harus hadir semua. Nah, yang ditanyakan di sini kalau dia tidak hadir, kita kan pasti pilihannya anaknya ke Kupang itu apakah harus di sweeping di Maret, sedangkan yang potong pertemuan selama ini harus di sweeping pada saat itu juga. Jadi itu ke mana, Kak? Siap Kak. Mungkin biar langsung jawab. Tadi sudah sempat kita bahas juga. Jadi yang dimaksud dengan sweeping yang kita harapkan tuh, sweeping dilakukan setelah jam posyandu. Itu yang dikatakan sweeping, yang teman-teman pergi mengukur bukan di tempat posyandu, baik di rumah atau di tempat lain, misalnya di rumah sasaran ataupun di tempat kerja, sawah misalnya, kebun. Itu yang dikatakan sweeping, dan juga ditambahkan dengan sweeping yang dilakukan, pengukuran yang dilakukan di dalam bulan Februari. Artinya di sini teman-teman mungkin ada yang menjadwalkan
nanti setelah posyandu hari ini mungkin 1 minggu lagi kotong kumpul di sini lagi untuk lakukan penimbangan bagi yang tidak hadir. Jadi diundang khusus yang balita-balita tidak hadir waktu jadwal posyandu, itu juga masih dinamakan sweeping asalkan dia tetap di dalam bulan Februari. Kalau dilakukan di Maret atau contoh tadi dia ke Kupang sampai di Maret, berarti dia anak itu masuk dalam daftar yang tidak hadir. Tapi kalau memang dia ke Kupang tapi teman-teman tidak tahu atau teman-teman bisa pastikan bahwa dalam Februari dia hadir, berarti teman-teman harus menyesuaikan dengan waktunya. Mungkin teman-teman bisa koordinasi dengan kader posyandu setempat untuk selalu mengecek apakah anak itu sudah kembali dari Kupang di dalam Februari atau tidak. Jadi jika pada saat dia kembali, teman-teman dong bisa ambil waktu untuk kunjungan, lakukan sweeping, penimbangan, dan pengukuran di rumahnya. Jadi kalau pada prinsipnya kalau sudah di luar Februari, baik dengan tips apapun yang teman-teman lakukan, itu tetap dikatakan balita tersebut tidak hadir. Itu saja. Oke, Kak. Ya, baik, Kak Indra, terima kasih. Nah Kak, teman-teman di bawah tak menggunakan laptop atau HP. HP. Kak bisa share screen Kak. Ke mana, Kak? Ada pilihan untuk screen, tapi Kak harus buka dulu aplikasi yang tadi. Setelah dibuka Kak, masuk ke Zoom untuk pilih share screen. Kak bisa kok? Oh, ini hanya host yang bisa. Oh, sendiri bisa, Kak. Karena di situ Ini ditulis host, apa? Kak. Di sini ada tulis. Nanti Pak Sherwin bantu untuk Kak diberi akses untuk share screen. Mungkin Pak Sherwin bisa bantu kok untuk Ibu Evi kok. Yang namanya Ibu Evi kok Kak? Iya, Marlina Silviana. Marlina Silviana. Pak Sherwin. Oh, sudah bisa Kak. Silakan di share screen-nya. Jadi Kak coba lakukan simulasi pengisian dari yang pertama sampai data tersebut tersimpan Kak. Silakan. Kak bisa kirim ulang link tadi, Kak. Buka di grup GISIS Kak. Di WA. Oh tadi Kak belum buka sih. Oh itu sudah linknya sudah Kak. Di chat. Itu juga. Pak Indra nanti bisa bantu pandu ya. Ya, tadi sebenar tuh Kak yang Iya, betul. Sudah, Kak. silakan Kak bisa mulai dengan Ini. ya pilih puskesmas. Lanjut. Di bawah.
Gitu tuh. Kak, halo Kak. Yo, halo Kak. Ini masih sementara apa nih Kak? Kak sambil dijelaskan Kak, klik di mana, terus klik apa, gitu Kak. Beta cuma masuk di jumlah sasaran. Ya, makanya supaya teman-teman lain juga melihat. Oke. Seperti yang tadi Pak Sherwin sampaikan. Kak. Kak, kasih keluar suara sedikit dong. Oh. Sabar Pak. Kita cuma masuk di jumlah vitamin A biru nih Kak. Jumlah sasaran imunisasi. Terus lanjutkan Kak. Jumlah sasaran imunisasi, jumlah imunisasi. Yang diimunisasi berapa Kak? Jumlah imunisasi, jumlah Misalnya, sasaran 5, yang imunisasi 5. Ya, 5, silakan Kak. Terus jumlah sasaran ibu hamil. Sasaran ibu hamil. Ada berapa Ya, ibu hamil? sasaran ibu hamil 10. Yang datang diperiksa 8. Silakan Kak. 8. Ya. Terus jumlah kader 5. Jumlah KPM-nya 1. Jumlah lingsek yang hadir 2. Keterangan lingseknya Ya. Kades, Babinsa dengan PKK. Kalau ke Babinsa dan PKK berarti ada 3 dong Kak. Iya. Oh, maksudnya yang di Kedua. atas, kolom atas, Kak, jumlah Ya. lingsek, loh. Ya, jumlahnya berapa baru dijelaskan itu siapa-siapa. Oh iya. Kades, Babinsa, PKK. Di atas Kak. itu. Iya. Atasnya lagi. Atas. Terus ya lanjut. Ini lanjut fotonya tuh. Foto lanjut Kak, sana ada foto. Oh, sana ada foto. Ada yang tadi catatan. Mungkin Kak diisi contohnya saja, mungkin aparat kurang bekerja sama dalam menghadirkan sasaran, misalnya seperti itu. Oh, diisi begitu Kak. Contohnya. Ya. Sasaran. Sudah Kak. Ini langsung get koordinat toh. Iya Kak, langsung pilih klik di get koordinat. Izinkan. Desun mau Kak. Jaringan kayaknya. Coba lagi terus katanya. Sudah Kak, beta mentok sampai di get koordinat. Halo? Ya Kak, Kak, untuk ada lokasi, kendala bisa dijelaskan. Kak bisa Ya, aktifkan memang lokasi sebelum menginput itu biasanya di keteng HP kita tarik menu di atas tuh lambang lokasi, kita hidupkan dulu baru kita input ya. Supaya yang lambang ada titik koordinat lambang lokasi. Itu lokasi Kak. Oh iya, sudah Kak. Ya, nanti sebelum input itu dulu diaktifkan baru. Ya. Terus di bawah centang dulu yang di bawah lagi. Ya. Namanya langsung saya dengan ini dengan mencentang bagian ini ya. Sudah. Terus kirim formulir. Kirim formulir.
Itu karena foto tidak upload. Coba Kak pilih file saja, upload salah satu gambar saja yang ada dalam laptop. Oh iya. Pilih saya file di foto satu itu kan. Salah satu file gambar yang mana saja. Tidak apa-apa. Terus baru yang tadi paling bawah. Dia belum masuk kok fotonya. Foto belum masuk. Terus apa ulang, Kak? Yang paling atas screenshot salah satu. Mana-mana sih, Kak? Sabar-sabar, Kak. Ini kan. Itu suka. Tidak apa-apa. Buka, klik buka di pojok kanan atas. Sudah. Ya, nanti itu semua masuk, Kak. Silakan. Di paling Langsung bawah. kirim formulir, Ya, gitu, Kak. kirim formulir ya. Sudah Jaring. diklik, kan? Sudah. Ay, jaringan parah, Kak. Oh, sudah. Oh, sudah. Oke. Sudah oke. Pak Sherwin, itu sudah salah satu contoh simulasinya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Evi. Ya, terima Di- kasih, Kak Serwin. Ya. Nah, selanjutnya dari bentar ya. Ini stop share screen-nya, Kak. Oke. Selanjutnya dari teman-teman Puskesmas, apakah ada yang mau apakah ada yang mau bertanya atau apakah ada yang mau mencoba lagi, Pak Indra? Baik, dari teman-teman yang hadir sampai saat ini, apakah semua sudah jelas atau perlu kotong lakukan satu kali simulasi dari teman-teman lain lagi? Kok tolong bersuara, teman-teman. Semua sudah jelas kok? Sepertinya jelas, Pak Indra. Dari Batu Tua. Oke, silakan dari Batu. Ibu Paula mau coba silakan ya. Atau ada yang mau didiskusikan lagi kok? Untuk pola itu sudah dibuka untuk share screen. Kalau mau coba seperti yang tadi Bevi lakukan simulasi untuk Batu Tua pun silakan. Itu pola Anita, silakan. Ada aktif kok? Pola Anita kalau dengar tolong bersuara ya. Jelas, Kak. Oke, kalau gitu teman-teman bisa share screen untuk coba satu kali input aplikasinya. Silakan. Di Zoom tinggal dipilih share screen-nya. Teman-teman tinggal buka link aplikasi tadi, terus share screen.
Silakan teman-teman. Halo, Ya, silakan. Kak, Abi mau tanya ini. Tadi itu mau tanya, Ya, silakan. ini ke kader KPN dengan kader yang dari desa yang Bapak Parat Desa ini dijemput baru timbang di Posyandu, bisa? Bisa suruh dong kok? Baik, makasih Halo. Ibu Oh, Pola. ya. Silakan. Pertanyaannya nanti saya pikir langsung dari Pak Jeki bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Pola. Kebetulan di sini ada Pak Kabir. Pak Jeki, selamat siang. Selamat siang, Pak Jeki. Halo, Pak Jeki. Bisa kedengaran, toh? Ya, mungkin ada jaringan atau karena mungkin tadi dengan kecil tadi kita dengar ada suara dari kecil, jadi mungkin masih sementara ini. Cuma nanti kalau Pak Jeki mendengar penjelasan mungkin bisa bebas untuk melengkapi kalau sempat dengar. Jadi pertanyaan dari Ibu Pola terkait dengan apakah boleh juga Pak bisa minta tolong untuk menghadirkan sasaran. Betul ya Ibu Pola? Iya Pak. Iya, yang saya tahu beta adalah dari desa sudah komit untuk menghadirkan sasaran di Posyandu karena memang ini sesuai dengan hasil rapat koordinasi stunting dan eliminasi kematian ibu dan bayi di setiap puskesmas. Setiap kecamatan. Ya, kita sudah turun di seluruh kecamatan minus DAO, tapi kemarin DAO gabung dengan Rote Barat. Jadi di setiap kecamatan itu salah satu poin kesepakatan adalah kita meminta untuk peran dari desa untuk menghadirkan sasaran di Posyandu. Dan setiap desa itu sudah tanda tangan komitmen. Jadi berharap apa ini ditindaklanjuti di Posyandu nanti. Nah, nanti kalau ada kendala dan sebagainya bisa dikomunikasikan ke kami juga. Itu bisa melalui laporan tadi. Dan oh ya, sebelum saya lupa, di tampilan ini, maaf, nanti saya tampilkan dulu. Nah, di tampilan ini, catatan tambahan ini teman-teman bukan hanya mengisi keluhan, tetapi juga inovasi, hal-hal baik atau praktek baik yang dilakukan menurut teman-teman, wah bagus nih kalau ini bisa diterapkan di posyandu yang lain atau di puskesmas yang lain. Teman-teman bisa ketik di sini. Jadi catatan tambahan ini bisa menjadi informasi untuk kita saling belajar. Siapa tahu kita dapat praktek baik yang ada di satu posyandu dan itu bisa diterapkan di posyandu-posyandu yang lainnya juga. Ya itu dari saya. Jadi menurut saya kita tetap bisa minta dukungan dari desa untuk menghadirkan sasaran di posyandu Ibu Pola. Nanti Pak Jeki kalau sempat dengar dan mau tambahkan soal peran desa untuk mendukung kehadiran di posyandu, silakan. Tapi dari kami demikian. Bagaimana Ibu Pola? Pak Indra, silakan. Baik, mungkin kita tambahkan.
kita akan punya panduan selain yang tadi sudah disampaikan oleh Sherin bahwa sudah ada komitmen kepala-kepala desa, pemerintah desa, dan aparat yang lain. Juga kemarin kita sudah buat kemarin bersama Pak Sherin dan semua teman-teman yang terkait buat instruksi Bupati. Di situ termuat jelas bahwa tanggung jawab menghadirkan ada di pihak kecamatan sampai desa. Jadi teman-teman bisa manfaatkan itu dalam pelaksanaan operasi timbang untuk meminta tolong, bukan memerintah tapi meminta tolong. Seperti yang tadi dijelaskan pada jam posyandu. Jadi misalnya tadi Pak Sherwin bilang kalau sekitar jam 10 masih ada banyak yang belum hadir, bisa kasih list nama siapa-siapa, minta tolong mereka menghadirkan, misalnya dengan cara minta tolong dong jemput di rumah. Jadi itu bisa teman-teman lakukan, tapi dengan rasa hormat dan sopan. Karena kita partner tim, bukan satu lebih tinggi dari satu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak. Terima kasih. Ya, betul Pak Indra. Nah, kita tadi sudah lihat simulasi dari Puskesmas Baas. Saya ingin tanyakan kembali ke Pak Indra, mungkin bisa mewakili teman-teman, bagaimana nih? Apakah sudah cukup atau mau satu kali simulasi atau teman-teman sudah paham terkait teknis pengisian ini? Baik, kalau dari saya mewakili teman-teman, saya rasa cukup, Kak. Cuma yang contoh ada satu puskesmas yang belum hadir tadi yang perlu kita nanti tindak lanjuti ke depan untuk yang berikutnya. Baik. Dan selebihnya bagi saya sudah oke sih untuk semua, tinggal yang catatan-catatan tadi dilengkapi dan diperbaiki saja. Baik, makasih Pak Indra. Pertemuan siang ini juga kita rekam dan akan upload di YouTube. Jadi hasil rekaman ini juga bisa dijadikan sebagai video tutorial yang mana teman-teman bisa bagikan kepada teman-teman lain yang mungkin bukan hanya tidak hadir, tapi juga hadir, tapi kemudian karena faktor jaringan tidak sempat mengikuti dengan baik. Jadi nanti teman-teman bisa mengakses kembali pada link video tutorial di YouTube nanti yang akan kami upload, supaya teman-teman juga tidak ketinggalan, artinya juga sudah paham teknis pengisian sebelum kita mulai operasi timbang pada tanggal 1 Februari nanti. Yang berikut, kita akan ada pertemuan, yang ini pertemuan resmi dengan lintas sektor, dengan pimpinan. Kalau pertemuan yang ini kan pertemuan antara kita langsung dengan teman-teman visi, dengan Dinas PMD, Dinas Kominfo. Tapi berikut adalah lebih banyak lintas sektor yang kita hadirkan di hari Senin nanti. Nah, di pertemuan itu kami juga berharap dari Dinkes bisa mengundang Dinkes Provinsi sebagai pembicara, biar mereka juga sampaikan apa yang mereka harapkan dari operasi timbang nanti. Mereka akan bagikan secara online, dan juga dari Dinkes, dalam hal ini Pak Indra dan teman-teman, tolong jelaskan ke kami lintas sektor seperti apa sih teknis penimbangan dan pengukuran. Seperti yang sudah pada tahun sebelumnya, sebelum operasi timbang biasa ada presentasi terkait dengan on the job training soal teknis pengukuran dan penimbangan. Setidaknya itu menjadi pengetahuan bagi kami dan kami tahu yang terupdate sekarang pengukurannya bagaimana atau penimbangannya bagaimana menggunakan